Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Eka Saputra, NIM 154230085, jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan artikel non penelitian saya dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah. Untuk abstraknya itu sendiri, di sini kita membahas tentang wabah COVID itu sendiri telah menjadi permasalahan yang sangat besar bagi seluruh dunia, khususnya negara Indonesia. Banyak kejadian-kejadian yang mengakibatkan ekonomi negara yang mengalami penurunan. Salah satunya kejadian adalah lockdown, WFH, dan lain-lain. Perbankan syariah pun ikut merasakan dampak COVID-19 itu sendiri, baik dari segi eksternal maupun internal bank itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus menganalisa sebenarnya apa permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah itu sendiri. Nah, makanya ini yang akan saya bahas adalah tentang salah satu produk perbankan syariah yang mengalami dampak dalam produknya adalah produk pembiayaan. Produk ini telah mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat drastis dengan perbandingan antara tahun 2008 dengan 2020. Untuk sampai situ abstraknya. Untuk kata kuncinya ada 3, yaitu COVID-19, perbankan syariah, dan pembiayaan. Mungkin itulah kata kunci dari artikel yang ada di sini karena kebanyakan membahas tentang 3 ini. Untuk di pendahuluan saya menjelaskan tentang sejarah wabah COVID ini, bagaimana dia muncul, kapan dia muncul, apa akibat dia muncul, dan aspek-aspek apa saja yang diserang, dan akhirnya mengakibatkan apa. Di sini di pendahuluan saya menjelaskan tentang itu. Yang mungkin bisa saya kasih prolognya adalah wabah COVID-19 ini mungkin teman-teman sudah tahu, itu menyerang dunia dimulai dari kota Wuhan. Kota Wuhan itu adalah di Cina, dan sekarang sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Dan tidak hanya menyerang aspek kesehatan COVID-19 ini, tetapi dia juga menyerang pada aspek ekonomi. Banyak kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan adanya lockdown dan peraturan-peraturan untuk mencegah penularan COVID-19 itu sendiri, seperti physical distancing dan WFH. Karena kejadian-kejadian disebutkan tadi, banyak pebisnis mengalami situasi krisis dan bahkan buruknya sampai bangkrut. Dan tidak hanya berdampak pada pebisnis saja, akan tetapi dunia perbankan pun mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat drastis dari berbagai aspek. Dan di sini saya akan membahas salah satu produknya yang terkena dampak adalah produk pembiayaan seperti saya jelaskan di atas, yang dimana telah mengalami penurunan pertumbuhan dimulai dari 2019 ketika awal mulanya COVID-19 mulai berkembang sampai tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Selain permasalahan penurunan pertumbuhan pembiayaan, ada satu hal lagi yang menyebabkan penurunan pembiayaan, yaitu peningkatan jumlah absolut pembiayaan bermasalah, yang artinya banyak permasalahan pembiayaan antara nasabah dengan perbankan tumbuh sangat pesat, bahkan melebihi penyaluran pembiayaan bank syariah. Sebelum dimulai COVID pun hal ini telah bermasalah, ditambah lagi dengan terjadinya COVID-19 itu sangat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang bermasalah semakin bertumbuh dan menjadi masalah sangat besar. Oleh karena itu, saya sebagai penulis bertujuan untuk menjelaskan solusi menurut saya dan apa nanti yang bakal dilakukan oleh perbankan syariah itu sendiri. Masuk ke pembahasan. Di pembahasan saya membahas tentang COVID-19, disebut apa dan segala macam. Mungkin agak sedikit mengulang di pendahuluan, akan tetapi di sini lebih gamblangnya tentang COVID itu sendiri, karena bagaimana kita akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di perbankan apabila kita tidak mengidentifikasi COVID-19 itu seperti apa sih, dan apa saja sih penyebabnya, skalanya seperti apa, dan segala macamnya, bagaimana penularannya. Di sini saya langsung masuk ke bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah serta mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan
pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satunya undang-undang yang melandasi awal perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2018. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landas hukum yang cukup kuat sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat, percepatan tumbuh, mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah itu sendiri. Sampai saat ini perbankan syariah didorong oleh otoritas jasa keuangan, yaitu disingkat jadi OJK, menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negara ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Ini menurut pandangan positif OJK. Eksistensi perbankan syariah. Jelas, eksistensi perbankan syariah memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama dalam membesarkan solusi bagi pemberdayaan usaha-usaha kecil dan menengah. Jadi kebanyakan target perbankan syariah lebih kepada usaha-usaha kecil, menengah. Itu untuk hal seperti produk yang saya bicarakan sekarang, itu mudorobah, pembiayaan, segala macamnya. Kemudian di paragraf selanjutnya di sini menjelaskan tentang data-data pertumbuhan ekonomi RI yang mendekat pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia, yang dimana diambil dari data 2016 sampai dengan tahun 2020, yang dimana telah terjadi pandemi ini. Mungkin kalau kita lihat dari datanya, posisi tahun 2016 yang tumbuh 5,03%. Tahun ini pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dan lebih lambat dari tahun sebelumnya. Dan sebelumnya merilis Fitch Solution Country Risk and Industry Research menulis outlook bulanan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Dalam rilisnya tersebut, Fitch Solution memprediksi perekonomian global dan juga Indonesia, pertumbuhan ekonomi global di 2020 diprediksi berada di 0%. Bahkan diprediksi sama dia sampai minus 0,5%. Fitch Solution juga melihat perekonomian global baru mulai keluar dari resesi akhir kuartal 4 2020. Perkiraan perekonomian global mulai bisa keluar dari resesi terakhir kuartal 4. Dilihat dari resesi-resesi di akhir kuartal, dilihat dari resesi-resesi yang terjadi sejak 1948 yang rata-rata berlangsung selama 10 bulan hingga 12 bulan. Proyeksi tersebut diberikan dengan asumsi sebabnya adalah pandemi COVID-19. Itu yang menyebabkan banyak pertumbuhan yang menurun, bahkan sampai 0%, bahkan minus. Kemudian kita masuk ke dalam akadnya. Penyertaan modal pembiayaan dengan sistem bagi hasil meliputi penyertaan melalui akad-akad mudorobah dan musyarakah. Karakteristik dari akad mudorobah ialah adanya dua pihak, yaitu yang satu sebagai pemilik dana atau dalam kurung sabibul almal, dan yang lain sebagai pengelola usaha mudarib. Maka pada akad mudorobah di perbankan syariah dikenal sebagai dua tahap atau two tier. Mudorobah hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga perantara atau intermediaris sebagai dasar penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal. Jadi dalam konteks produk perbankan syariah mudorobah ini bisa dikatakan produk ini menjadikan perbankan syariah sebagai perantara. Dari mana? Yaitu dari yang pertama itu adalah si pemberi modal dan kepada si pengusaha untuk menjalankan usaha dengan berbagai kriteria tertentu untuk disetujui. Dan demikian, maka pada perbankan syariah dikenal adanya dua sisi peranan bank, yaitu pada sisi penghimpun dana masyarakat
Bank berperan sebagai pengelola usaha mudorib melalui akad mudorobah dengan pemilik tabungan, mudorobah, dan deposito. Mudorobah, sahibul almal, serta pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat. Bank dapat pula berperan sebagai pemilik dana, sahibul almal, melalui akad mudorobah dan musyarakah dengan nasabah memakai dana mudorib. Di sisi lain, pada waktu bank bertindak sebagai pemilik, bank menghadapi risiko yang lebih besar karena belum adanya standar biaya untuk berbagai jenis usaha yang berbeda. Standar biaya yang berlaku sekarang hanya menyangkut upah minimum regional atau sering disebut UMR. Sedangkan untuk biaya operasional lainnya belum ada selain daripada itu. Tidak ada lembaga yang membina dan mengawasi nasabah yang berperan sebagai mudorib. Dengan demikian, dibandingkan dengan usaha bank dalam bentuk pembiayaan perdagangan jual beli melalui akad murobaha, bit by bit, haman ajil, salam ijaro, istisna, dan derivatifnya, usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggap lebih besar resikonya, terutama pada akad mudorobah. Karena pada akad mudorobah ini pihak bank menyediakan 100%, dalam tanda kutip 100% kebutuhan modal usaha, sedang pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha. Sebagai sahibul almal, bank tidak diperbolehkan turut campur dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha. Jadi bank itu tidak boleh ikut campur dalam kesehari-harian pihak pengelola usaha, dan itu terserah bagaimana cara mengelola dan segala macam. Cuma emang ada pengawasan berkala. Hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagi hasilkan antara bank dengan pengelola usaha sesuai dengan porsi yang disepakati bersama. Jadi ada pembagian apa ya bahasanya, pembagian saham lah. Jadi si pemegang modal ini kan memberikan saham sebesar 100% dibiayain, kemudian bank mungkin juga memberikan beberapa persennya, dan akhirnya dibagikan kepada pemberi saham dan bank berapa saham-saham mereka, dan akhirnya itu telah disepakati pada kesepakatan awal. Dalam hal ini terjadi kerugian apabila hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagi untuk antara bank dengan pengelola sesuai dengan porsi yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka rugi uang ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh bank, sedangkan pengelola tidak memperoleh bayaran dari usahanya. Ya, bisa dikatakan memang bank memperoleh banyak kerugian dalam hal ini. Cuma mungkin dalam statistik yang saya pernah lihat bahwa pembiayaan ini banyak sekali yang hendak mengajukan anggaran, tapi memang yang paling sulit adalah bagaimana bank menyeleksi usaha apa saja yang bisa masuk ke dalam pembiayaan tersebut. Karena bukannya kita tidak mau membiayai apabila emang dari pihak pengelola usahanya tidak memiliki niat istiqomah yang benar dalam mengelola usaha, itu akan menjadi sangat kerugian bagi bank. Mungkin maka dari itu banyak pengusaha-pengusaha yang ditolak oleh perbankan syariah, karena ya dilihat dari kriteria proposalnya, kriteria bagaimana dia mengajukan usahanya dan segala macamnya. Apalagi dilanda pandemik seperti ini, banyak sekali yang mengalami kerugian, apalagi bank seperti itu. Maka dari itu tingginya risiko inilah yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan perdagangan dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal. Padahal yang mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerja bersama ini, baik mudorobah maupun musyarakah. Nah, lebih menarik laginya, komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang didominasi pembiayaan perdagangan ini tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia, tapi juga terjadi pada perbankan syariah di negara lainnya di seluruh dunia. Di perbankan syariah nasional saja pembiayaan yang masih mendominasi adalah pembiayaan non bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit perbankan syariah, dengan alasan adalah sebagai berikut. Pertama, pembiayaan bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dari krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset. Artinya bank syariah bertransaksi berdasarkan aset real dan bukan mengandalkan pada kertas kerjasama semata.
Sementara di sisi lain, bank konvensional hanya bertransaksi berdasarkan paperwork dan dokumen semata, kemudian membangun bunga dengan persentase tertentu kepada calon investor. Kedua investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya, tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. 3. Pembiayaan bagi hasil akan mendorong pertumbuhan pengusaha investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabnya berkembangnya berbagai inovasi baru yang dapat akhirnya meningkatkan daya saing bangsa ini. Ya, tentunya ini untuk mendorong bangsa ini, bagaimana bangsa Indonesia bisa lebih kreatif, lebih bisa berusaha untuk menjadi yang terdepan dan akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Pada intinya sukses dunia dan juga sukses di dunia akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari berbagai video, dari berbagai penjelasan yang telah saya sampaikan, baik video sebelumnya dan video sekarang. Saya akhiri dengan penutup. Kesimpulan dari saya, sistem bagi hasil merupakan landasan investasi dari karakteristik umum operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktek ribawi, tingginya risiko, dan calon pengelola mudarib karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia di perbankan syariah. Inilah diantara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli dibandingkan penyertaan modal. Adanya batasan-batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah ini antara lain adalah keharusannya adanya garansi jaminan. Nah, mungkin ini salah satu caranya. Kemudian atau anggunan berupa fixed asset atau menetapkan rasio maksimal biaya operasional serta pembagian keuntungan berdasarkan profit and loss sharing. Nah, ini mungkin sudah diperhitungkan dengan berbagai macam cara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan solusi-solusinya. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.